Selamat pagi bagi kita semua. Kami seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Pentakosta, sekaligus penutupan bulan Pelkes GPIB. Kita selaku umat yang telah dipanggil dan diutus hendaknya terus bersaksi bagi kemuliaannya. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Penatua Billy S.C. Malingkas. Di era generasi masa kini, kasih ketulusan, setia, dan kebersamaan mulai langka dijumpai. Namun bukan berarti hal itu tidak ada lagi. Ketika gereja hadir khususnya bagi mereka yang telah berada jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk tembok kaca yang menjulang tinggi, semua hal langka tersebut masih dapat memancarkan sinarnya. Meski dalam segala keterbatasan dan kesederhanaan, baik dalam pendidikan, ekonomi, cara pandang, serta jauh dari kata kenyamanan hidup, rasa kekeluargaan, kepedulian, dan cinta kasih persaudaraan masih dapat kita temui. Hal ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya apapun keadaan gereja dipanggil dan diutus untuk melayani dan bersaksi. Gereja seharusnya menghadiri damai sejahtera Allah dan menjadi berkat. Gereja bukanlah sekedar diriku atau dirinya. Bahkan gereja bukanlah sebatas tembok-tembok megah buatan manusia. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah umat yang mengaku dan percaya dan bersedia mengasihi Tuhannya. Pribadi yang mengasihi Tuhan ialah mereka yang mampu membawa berkat bagi seluruh ciptaan Tuhan tanpa memandang rupa. Mereka akan senantiasa membawa berkat dengan tulus hati dan penuh sukacita. Memberi dengan kasih dan keikhlasan bukan dari apa yang berlebih melainkan dari apa yang ada pada diri kita. Keterbatasan, kesederhanaan, atau ketidaknyamanan bukan soal dalam menunjukkan kasih dan menjadi perpanjangan kasih Tuhan. Untuk itu, di penghujung rangkaian bulan Pelkes GPIB tahun ini, janganlah menjadi akhir dari segala rangkaian pelayanan dan kesaksian kita. Sebagai gereja, namun teruslah melayani dan bersaksi bagi Tuhan dalam segala keadaan. Marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan memuji kemuliaan namanya. Agungkan
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Demikian nas pembimbing diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Bersorak bagi Tuhan wahai umat-Nya, hendaklah orang jujur puji nama-Nya. Mainkanlah kecapi dan tabuhlah remahnya, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyaringkan suaramu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dengan perasaan yang sungguh-sungguh menyesal dan malu, dan dengan penuh kerendahan hati. Mari berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami sadar selama ini kami telah berbuat jahat. Kami tidak mampu menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia. Kami lebih suka hidup menjauh dari-Mu. Kami lebih suka melanggar firman-Mu dibandingkan dengan menjadi pelaku firman-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan, kami belum mampu menjadi pembawa damai sejahtera-Mu di tengah dunia tempat kami berada. Kami gagal memancarkan kasih-Mu untuk menumbuhkan harapan tanpa pandang rupa dan pamrih. Kami sadar akan keegoisan kami. Kami sadar selama ini kami hanya mengeluh dan tak mengucap syukur kepada-Mu. Kami menjadikan segala keterbatasan dan ketidakmampuan dalam hidup kami sebagai alasan untuk tidak melanjutkan tugas panggilan dan pengutusan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Ajarlah kami untuk memiliki hidup yang bermakna bagi banyak orang, seturut dengan kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada, baik di rumah, di tempat kami membanting tulang, untuk mengais rezeki, di sekolah, di kota maupun di desa. Topanglah kami dalam segala keterbatasan kami ya Kristus, agar kami mampu menjadi gereja yang terus melayani dan bersaksi dimanapun Engkau menghadirkan kami. Kami mengaku dengan sungguh dan penuh kesadaran, serta dalam kerendahan hati akan segala dosa dan pelanggaran kami yang tak terhitung jumlahnya. Ya Tuhan, layakkanlah kami kembali untuk menerima pengampunan-Mu. Dengarlah permohonan kami.
serta nyatakanlah kiranya belas kasih-Mu atas kami. Hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Roma 4 ayat 7 yang menyatakan, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ku disentuhnya. Giranglah hatiku, walau aku cemas,
Marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 25 yang menyatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan tetap selama-lamanya. Bapak Ibu, kembali kita persiapkan untuk firman di pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kembali ya Tuhan, kami mohon kehadirat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kiranya tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami di tempat ini. Begitu juga warga jemaat yang melihat melalui media sosial. Kiranya anugerah-Mu senantiasa menyertai akan firman yang akan disampaikan di hari ini. Topang kami semua ya Tuhan, karena hanya melalui firman-Mu saja merupakan sumber kehidupan serta kekuatan kami untuk kami senantiasa memuji serta memuliakan nama-Mu saja. Bersabdalah ya Tuhan, hanya dari dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan senantiasa mengucap syukur. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan sorakan, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 11. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 11 yang menyatakan, memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Demikian pembacaan Alkitab.
Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja saat ini. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan di hari ini yang dinyatakan diberkati untuk menjadi saluran berkat-Nya. Diberkati untuk menjadi saluran berkat-Nya. Bapak Ibu Saudara yang kita bacakan firman Tuhan, untuk konteks dalam pemahamannya di hari ini, bahwa firman Tuhan senantiasa menyatakan kepada kita yang apa yang sudah dikatakan oleh Rasul Paulus di Jemaat Korintus, di mana Paulus mengingatkan bahwa untuk kita, orang-orang yang senantiasa setia dan percaya terhadap Tuhan, harus kuat iman. Begitu juga dengan kondisi di kota Korintus saat itu, di mana makin berkembang ekonomi perdagangan. Begitu juga dalam keagamaan yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus menjadi berkembang dan menjadi sangat cukup baik di saat itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus mengingatkan melalui surat yang kedua di Jemaat Korintus bahwa kemajuan dan keberkatan hidup berdampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah orang-orang di Korintus sangat beruntung karena mereka bisa menikmati hidup yang lebih baik dengan sarana dan fasilitas yang ada. Tentu hal itu juga dirasakan oleh jemaat Tuhan yang ada di sana. Selain dampak positif, kemajuan yang ada di kota Korintus saat itu juga berdampak negatif dalam kehidupan orang-orang di Korintus. Walaupun di kota itu banyak tumbuh agama-agama besar seperti halnya agama Kristen saat itu, namun kemajuan yang dimiliki orang-orang Korintus membuat mereka juga menjadi angkuh, malah bejat secara moral. Mereka pun hidup dalam dosa, seperti dikuasai oleh nafsu keinginan. Jadi surat Paulus ini mengingatkan pada jemaat di Korintus bahwa dua sisi ini, yang baik maupun yang jahat, kuasa setan, begitu juga hal kerajaan surga, itu sama-sama. Dan ini yang diingatkan oleh Rasul Paulus. Nah, firman Tuhan kita di hari ini diberkati untuk menjadi saluran berkat. Jadi sebelum kita diberkati, apa yang sudah kita dapatkan berkat-berkat dari Tuhan, otomatis kita akan menyalurkan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Karena saluran berkat itu adalah daripada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, begitu yang ada di rumah, kita kadang-kadang sebagai manusia selalu berkata bahwa Tuhan itu ada di hati.
Tuhan itu pasti ada di hati kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah sisi yang harus kita sadari. Karena kita hanya berkata bahwa Tuhan itu ada di hati kita, ada di hati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita ada di hati Tuhan? Ini pertanyaan yang paling simple. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan bersama kita, Tuhan ada di hati kita, kita melakukan segala sesuatunya, itu juga karena kita tahu dan kita sadar karena ada Tuhan. Tapi apakah yang kita lakukan itu apakah benar atau tidaknya? Nah, itu yang kita harus sadari sendiri. Karena itu, makanya apakah kita ada di hati Tuhan? Jadi berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus lihat dulu dasar dari kehidupan kita. Baik di dalam pergumulan, kegiatan aktivitas kita dari hari lepas hari, apalagi di dalam pelayanan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebelum kita diberkati, mendapat berkat dari Tuhan, inilah saatnya dan Tuhan sudah mengingatkan, marilah kita cari dulu kerajaan sorga. Kita cari dulu Tuhan itu. Kita dapatkan juga Tuhan itu. Apalagi kondisi saat ini masih ada kesempatan buat kita untuk mencari, bergumul, bersekutu dengan Tuhan. Karena bukan saat ini, dua-duanya itu seirama. Kerajaan setan maupun kerajaan sorga. Kita sampai hari ini mungkin masih adanya keduniawian, kuasa kegelapan. Tapi tanpa kita sadari kita selalu mengatakan bahwa Tuhan ada di hati kita. Hidup kita saat ini mungkin masih tetap apa yang ada di dunia ini, yang dunia masih inginkan terhadap kita. Bahkan kita menginginkan keduniawian itu. Seperti keinginan daging, keangkuhan hidup, juga keinginan mata kita. Tanpa kita sadari, apa yang selalu kita lakukan, kita hanya bilang, kita ini ada di hati Tuhan. Tapi dengan kelakuan yang kita perbuat, hanya keinginan daging, hawa nafsu, egois, kemarahan, tanpa kita sadari, itulah yang menjadi pergumulan, dan berkat-berkat itu menjadi tertunda. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi untuk itulah sebelum kita memberikan berkat-berkat kita, tanpa kita sadari apa yang harus telah kita lakukan dalam kehidupan kita, kita harus tetap ingat apa yang sudah Tuhan katakan juga dalam kerajaan Allah. Justru itu adanya Tuhan Yesus datang ke dunia ini, yaitu untuk membawa kerajaan Allah, untuk mengingatkan kita. Bagaimana kita menjadikan berkat dan bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan hati kita, Tuhan sudah mengetahuinya. Untuk itu hal-hal yang kita perbuat harus kita sadari juga akan kelakuan perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus dekat dengan kebenaran, damai sejahtera, kemudian sukacita kita dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Karena dengan itu kita akan lawan dengan hal-hal keduniawian kita yang tanpa kita sadari. Karena kita hanya bisa berucap kata, apalagi salah satu contoh, kita kalau ditanya, kenapa tidak ikut persekutuan? Kenapa tidak ikut beribadah? Kenapa tidak ikut memuji-muji nama Tuhan? Apa dalam kor atau nyanyian paduan suara?
Biasanya kita Bapak Ibu juga bahkan saat ini juga anak-anak yang masih remaja. Kadang-kadang kita hanya menjawabnya, hati kita sudah ada kok. Hati kita tetap senantiasa memuji nama Tuhan walaupun kita tidak mengikutinya. Inilah pangkal kesalahan yang kita senantiasa lakukan dari ucap hati pikiran kita tanpa kita sadari. Inilah yang menjadi berkat-berkat itu tertunda bagi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, itulah yang diingatkan oleh Rasul Paulus. Bahwa untuk memotivasi jemaat yang sebagian besar yang masih setia terhadap Rasul Paulus waktu di Korintus saat itu, yaitu menantang akan pengajaran-pengajaran sesat kuasa setan, menantang para pengajar palsu yang terus-menerus menggugat kerasulan Paulus dan memutarbalikkan pengajarannya. Paulus senantiasa menegur dan mengingatkan mereka untuk melawan arus-arus keduniawian itu. Karena tujuan agar umat Tuhan yang ada di Korintus juga bisa ambil bagian secara aktif dalam mengumpulkan kegiatan, terutama dengan apa yang mereka berpikir secara positif, saluran berkat itu akan ada melalui kasih setia Tuhan. Dan untuk itulah maksud dari Paulus untuk pengumpulan dana yang ada di jemaat Korintus yang senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan dengan saudara-saudara seiman untuk membantu mereka yang saat itu yang berada di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk itulah kita juga diingatkan saat ini bahwa orang yang diberkati untuk menjadi saluran berkatnya bukan orang kaya, tetapi orang yang mengerti akan kekudusan dari Tuhan. Jadi tidak ada di mata Tuhan mana yang terendah, mana yang terbesar, mana yang terkecil, mana yang kaya, mana yang miskin, tidak ada. Tapi kita mengerti akan kekudusan daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbagai macam pergumulan kita alami, yang kita hadapi dari hari lepas hari, apalagi saat ini, kita harus alami dan jalani. Karena hidup kita ini memang perlu dan harus adanya pergumulan. Karena setelah Bapak Ibu, saudara-saudara maupun adik-adik yang mengalami pergumulan, semua itu akan menjadi proses dan akan berproses terus-menerus. Sehingga dari proses itulah menentukan hidup saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara, apakah kita siap mengikuti Tuhan? Karena Tuhan akan memberikan semua yang sudah direncanakan dan akan melimpah dengan berbagai kecukupan dalam kehidupan beriman kita. Karena dengan kita mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus, dengan mengikuti kebenaran, damai sejahtera, sukacita dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, berkat itu pasti akan datang. Dan berkat itu juga tidak ada pilih kasih. Berkat itu hanya untuk orang yang senantiasa setia percaya terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Maka seperti firman Tuhan yang kita baca di hari ini, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Begitu juga akan jemaat-jemaat yang di Korintus. Rasul Paulus telah mengingatkan bagi mereka yang setia dan percaya terhadap Tuhan, apa yang mereka berikan melalui saluran berkat yang Tuhan juga telah berikan bagi mereka, Tuhan tidak memandang besar kecilnya, tapi apa yang telah Dia berikan oleh Tuhan, itulah persembahan syukur kita terhadap Tuhan kita. Karena berkat itu semua itu hanya daripada Tuhan. Hendaklah kita juga masing-masing memberikan menurut kerelaan hati kita. Karena Tuhan tidak melihat besar kecilnya. Dan jangan juga kita sedih hati atau karena kita terpaksa. Tetapi
Allah senantiasa memberikan, mengasihi bagi orang yang memberi dengan kerelaan, dengan segenap hati. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itulah ya yang harus diingatkan oleh Rasul Paulus, bahwa kuasa kegelapan dan kuasa kebenaran itu masih sejalan, dan kita senantiasa diingatkan akan apa yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita menyalurkan akan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah yang harus kita pegang hingga hari saat ini. Maka dari itu, marilah kita orang yang setia percaya terhadap Tuhan, carilah Tuhan supaya kita diberkati, sehingga kita juga dapat menyalurkan berkat-berkat kita. Seperti ada yang tertulis dari Yesaya 55 ayat yang ke-6, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, semasih kita dapat mencari Tuhan, bersekutu, bergumul dengannya, carilah. Karena berkat-berkat itu pasti akan datang dengan sendirinya daripada Tuhan kita. Karena Tuhan tidak memandang orang, Tuhan tidak memandang siapapun, Dia hanya melihat hati kita. Sehingga berkat-berkat itu menjadikan saluran bagi kehidupan kita, untuk kita menjadi berkat bagi rekan-rekan saudara-saudara kita, khususnya di dalam pelayanan kita. Jadi Bapak Ibu juga, terutama kita dalam pelayanan, masih ada kesempatan buat kita yang Tuhan telah berikan. Jangan kita tunda-tunda. Jangan kita mencari bisa atau tidak bisanya. Semua itu ada waktunya. Semua itu sudah diberi kesempatan oleh Tuhan. Apalagi dalam COVID-19 saat ini. Apa yang harus kita cari? Semua kesempatan Tuhan telah berikan bagi kita. Dengan COVID ini, Tuhan juga sudah memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah. Kita tidak harus melihat di mana kita beribadah, tapi hanya yakin dan percaya terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Media sosial, multimedia di mana-mana, gereja yang Bapak Ibu yakini dan percaya, silakan. Banyak pilihan. Hanya berdasarkan kasih Tuhan Yesus Kristus baru kita dapat senantiasa mencari dan tahu apa yang harus kita lakukan terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Kita senantiasa diingatkan berkali-kali hingga saat ini, mungkin dengan COVID-19 ini, kita juga diingatkan untuk senantiasa mencari Tuhan, takut akan Tuhan, dan senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Waktu banyak, 1 kali 24 jam, 15 menit, 30 menit, bahkan bisa 1 jam, Bapak, Ibu, Saudara dan saya juga adik-adik masih bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Itulah kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak menjadikan alasan bahwa COVID-19 ini, itu. Dan inilah waktunya. Karena setelah kita melampaui dengan proses yang sudah kita lampaui dan lalui, itu akan menjadikan berkat bagi kita. Karena Tuhan melihat kita. Jadi jangan ada lagi, Tuhan pasti ada di hati kita. Tapi kita diingatkan hari ini, apakah kita ada di hati Tuhan? Itulah yang harus Bapak-bapak, Ibu, Saudara, adik-adik percayai dan yakini. Karena Tuhan itulah senantiasa menuntun dan menopang kita dalam kehidupan kita. Karena dengan itu, maka berkat-berkat semua akan dilipat gandakan hasilnya. Karena berkat kehidupan itu melimpah dalam kehidupan umat Tuhan, haruslah diteruskan kepada sesama dalam bentuk pelayanan kasih sebagai ucapan syukur umat kepada Allah yang memberkati hidup mereka. Jadi sebelum kita menyalurkan berkat apa yang sudah diberikan Tuhan, kita harus senantiasa juga yakini dan percaya apa yang telah kita perbuat untuk Tuhan. Karena tanpa kedekatan kita dengan Tuhan,
itu semuanya juga sia-sia dan berkat itu pun akan jauh daripada kita. Jadi seperti yang tertulis di ayat ini, nasihat Paulus yang juga ditujukan kepada gereja di masa kini, apalagi di saat pandemi COVID-19 belum berakhir, di mana sebagian besar umatnya merasakan dampak dari kondisi ini. Jadi kita diingatkan untuk tidak melupakan pelayanan kasih dengan terus hadir dan berbagi, selalu senantiasa mengikuti persekutuan, kebaktian, ibadah, dan senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan. Karena berbagi dengan kesungguhan hati, tanpa paksaan, karena hidup kita ini terus mengalami keberkatan dari Dia. Karena Yesus Kristus sang sumber berkat hidup kita senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kembali Tuhan, kami ucap syukur atas anugerah dan berkat-Mu sampai hari ini. Begitu juga kami umat-Mu yang berada di muka bumi ini. Walaupun dengan pandemi COVID-19 ini, untuk kami senantiasa dapat bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kasihani kami umat-Mu
yang senantiasa setia, percaya terhadap Engkau. Topang kami ya Tuhan, untuk kami senantiasa dapat bersekutu dan memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Begitu juga kami senantiasa dapat beribadah ya Tuhan, walaupun dari rumah tempat kediaman kami masing-masing, tetapi Engkau senantiasa menopang kami untuk kami senantiasa dapat berkomunikasi dengan Engkau. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu. Kiranya saluran berkat-Mu menyertai kami umat-Mu yang senantiasa setia, percaya terhadap Engkau. Tolong jaga kami, lindungi kami ya Tuhan, agar kami tetap berada di hati Engkau. Dan Engkau senantiasa mengingatkan kami ya Tuhan, untuk kami senantiasa dapat memuji, bersekutu, dan berkomunikasi dengan Engkau dimanapun kami berada, baik dari rumah tempat kediaman kami masing-masing ataupun dalam persekutuan, begitu juga di dalam komunikasi kami, dalam doa kami secara pribadi. Tuhan Allah Bapa dalam surga, sertai juga akan bangsa dan negara kami ya Tuhan, apalagi dalam kondisi saat ini pandemi COVID-19. Kiranya Engkau menyertai akan pemerintahan kami ya Tuhan, untuk dapat mengatasi semuanya ini ya Tuhan. Tapi kami mohon perolehan tuntunan serta topangan daripada Engkau. Sertai juga ya Tuhan akan masyarakat di sekitar kami, untuk mereka senantiasa menyadari ya Tuhan akan COVID-19 ini ya Tuhan, sehingga mereka dapat mengerti baik apa yang sudah disampaikan oleh pemerintahan ya Tuhan. Kiranya semua itu dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat, baik yang ada di kota besar sampai di pelosok-pelosok tanah air. Bapa dalam surga, sertai pemerintahan Bapak Presiden, begitu juga seluruh staf hingga sampai di tingkat RT dan RW di seluruh lapisan bangsa, negara, masyarakat Indonesia saat ini. Tolong sertai ya Tuhan, sehingga apa yang telah dilakukan dilaksanakan, semua itu ya Tuhan hanya untuk memasyarakatkan masyarakat kita untuk adil dan makmur. Berkati ya Tuhan akan kepemimpinan pemerintahan saat ini, kiranya kuasa-Mu ya Tuhan menyertai, sehingga apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan dari Presiden hingga tingkat RT RW, semuanya itu Tuhan dapat dilakukan dan dapat dilaksanakan hanya dalam tuntunan topangan daripada Engkau. Bapa dalam surga, sertai akan bangsa negara kami juga di masa COVID pandemi 19 ini. Kiranya kuasa ya Tuhan, kiranya anugerah-Mu menyertai, sehingga Kau pulihkan ya Tuhan akan COVID-19 ini ya Tuhan. Karena kami akan percaya semua itu ada juga Tuhan dalam pergumulan kami, juga proses bagi kami ya Tuhan, untuk kami senantiasa takut terhadap Engkau ya Tuhan. Bapa dalam surga, sertai juga kegiatan pelayanan kami, khususnya di rumah-Mu ini di Gereja GPB Shalom Slipi Jakarta Barat. Kau berkati ya Tuhan, baik terhadap Pak Pendeta Aprionus Libat, baik dalam kehidupan rumah tangganya, khususnya juga ya Tuhan di dalam pelayanannya Engkau berkati. Juga rekan-rekan kami sesama presbiter Engkau berkati, juga di dalam pelayanan untuk pelkat komisi, begitu ya Tuhan akan kegiatan kami untuk ibadah-ibadah melalui multimedia, juga rekan-rekan kami baik dari prokantor, pianis, organis, Engkau menyertai ya Tuhan, sehingga seluruh proses peribadahan kami, persekutuan kami ya Tuhan, hanya dapat berjalan dalam tuntunan kuasa kasih setia-Mu. Bapa kami dalam surga, sertai juga akan jemaat kami, warga jemaat kami, Engkau sertai juga dalam kehidupan mereka masing-masing, baik bersama keluarga, rumah tangga, Engkau sertai ya Tuhan. Berkati juga di dalam pekerjaan, juga dalam kegiatan, khususnya juga dalam pelayanan, maupun mereka yang sampai hari ini yang akibat dari COVID-19 ini belum mendapatkan pekerjaan. Ya Tuhan, Engkau tolong sertai dan urapi ya Tuhan. Kiranya semua ini menjadikan proses ya Tuhan, untuk kami tetap senantiasa mengimani akan apa yang harus kami lakukan untuk senantiasa memuji memuliakan nama-Mu saja. Kami sadar juga Tuhan akan keterbatasan kami, tapi kiranya anugerah dan saluran berkat-Mu ya Tuhan senantiasa juga menyertai kehidupan kami, dan kami dapat menjalani hanya dalam topangan pengasihan daripada Engkau.
Bapa kami dalam surga, serta juga warga jemaat kami yang saat ini dalam perawatan, begitu juga dalam pemulihan. Tolong topang mereka ya Tuhan. Kami mohon campur tangan akan kuasa-Mu ya Tuhan. Serta ya Tuhan akan Bapak Graciono Santoso, juga Bapak J.A. Lasamahu, juga Ibu Doli Pinaria, Ibu J. Nahumuri, Ibu M. Sakwarela, Ibu Mary Lohana Pesi, Bapak Sarono, Ibu Diksi Sianinya, Ibu Marta Rolanda, Ibu Margaret Rolanda, Ibu Mary Bremer, Nona Mika Bremer, Ibu H.C. Parengkuan, Bapak Simon Katuuk, Ibu Lantang, Ibu Syahaya, Ibu Kaligis, Bapak John Samalo, Bapak Manafe, Ibu Masya Manafe Sondak, Bapak Ananta Boga, Bapak Susito Kasan Prawiro. Juga Engkau topang juga ya Tuhan akan Bapak Prasetyanto ya Tuhan yang dalam perawatan di Rumah Sakit Merah Putih di Magelang. Engkau topang dan urapi ya Tuhan. Engkau sertai mereka dalam perawatan maupun pemulihan. Kiranya kuasa-Mu ya Tuhan menyertai juga akan kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Engkau sertai ya Tuhan. Bapa dalam surga, berkati juga akan keluarga-keluarga yang saat ini dari sektor pelayan 1, keluarga Bapak Yans A. Purba, begitu juga untuk sektor pelayan 2 Bapak Robinson Sitampul, begitu juga sektor pelayan 3 Bapak Yohanes Bremer, begitu juga saat ini sektor pelayan 4 dengan Bapak Prasetyanto. Tolong urapi ya Tuhan, begitu juga dengan pelayanan sektor 5 Bapak Billy Kurniawan Nion, begitu juga dengan sektor pelayanan 6 keluarga dari Ibu Floriana Silitonga. Tuhan topang akan kehidupan rumah tangga mereka masing-masing yang Tuhan. Kiranya anugerah-Mu menyertai dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga, dalam kehidupan seharian mereka. Engkau topang mereka ya Tuhan. Sehingga semua itu dapat berjalan dalam tuntunan kuasa pengasihan-Mu saja. Bapa dalam surga, kami juga mengucap syukur akan rekan-rekan kami yang dalam minggu sepekan mendatang ini Engkau tambahkan usianya. Terima kasih ya Tuhan, juga di hari ini Engkau sertai akan Bapak Yohanes Bremer, begitu juga dengan Ibu Slisna F. Saragi. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah berkat-Mu. Kau tambahkan mereka usia 1 tahun ini ya Tuhan. Kiranya topangan pengasihan-Mu menyertai dalam kehidupan mereka untuk senantiasa mengucap syukur. Begitu juga akan rekan-rekan kami yang lainnya Tuhan, yang dalam tahun di minggu sepekan mendatang ini Engkau berkati, baik untuk Ibu Mika Emanuela, Bapak Dery Prawira Saulata, Ibu Josephine N. Usmani, Ibu Martana Saputra, Ibu Dewi SM Sigar, Saudara Tommy Hutauruk, begitu juga dengan Juliana Janet Sigar. Engkau sertai ya Tuhan akan ketambahan usia mereka. Terima kasih ya Tuhan atas semua anugerah-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kau senantiasa menopang kami ya Tuhan, apalagi dalam kondisi saat ini. Tapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu saja Tuhan yang nyata dan jadi. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami ya Tuhan ke dalam tangan pemeliharaan Engkau ya Tuhan. Peliharalah kami ya Tuhan dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan seperti firman dalam Mazmur 30 ayat yang kelima yang menyatakan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Syukur pada
Marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur ini dalam doa syukur. Kita berdoa, ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Kau berikan kepada kami. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini, jikalau bukan dari-Mu juga? Juga persembahan yang kami berikan ini, jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan penekanan warta jemaat minggu ini. Majelis bertugas beserta seluruh warga jemaat GPIB Shalom di DKI Jakarta yang hadir dalam ibadah ini mengucapkan terima kasih atas pelayanan Penatua Billy SC Malingkas dalam ibadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati Bapak dalam tugas dan pelayanan selanjutnya. Jemaat, hendaklah kita tetap setia untuk melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing. Pada hari Rabu 30 Juni 2021 secara live dengan melalui aplikasi Zoom Meeting juga disiarkan secara live melalui kanal YouTube GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta mulai pukul 19.30. Untuk link meeting, ID, dan passcode, untuk link ibadah kanal YouTube akan dibagikan melalui grup sektor masing-masing. Sakramen perjamuan kudus akan dilaksanakan dalam ibadah hari Minggu dalam rangka HUT Yankes GPIB tanggal 4 Juli 2021 dengan sistem sloki mengikuti aturan protokol kesehatan. Kepada warga sidi jemaat kiranya mempersiapkan diri dan mengambil bagian di dalamnya. Bagi warga sidi jemaat yang memerlukan pelayanan perjamuan kudus di rumah atau rumah sakit, mohon menghubungi majelis jemaat terdekat atau kantor sekretaris majelis jemaat GPIB Shalom pada setiap hari jam kerja sampai tanggal 3 Juli 2021. Demikian untuk mendapat perhatian dari segenap warga jemaat sidi. Sidang Majelis Jemaat GPIB Shalom Triwulan 1 bulan April sampai dengan Juni tahun anggaran 2021 dan 2022 rencana akan diadakan pada hari Minggu yaitu pada tanggal 4 Juli 2021 pukul 13 bertempat di gedung gereja GPIB Shalom. Disampaikan kepada segenap pengurus ke-6 Pelkat dan komisi-komisi untuk segera menyerahkan laporan kegiatan pada akhir triwulan pertama paling lambat pada tanggal 29 Juni 2021 ke kantor sekretariat untuk diproses lebih lanjut. Telah dimuliakan Bapa di surga, Bapak Insinyur Agustinus Unggul Sujatmo, warga jemaat sektor 3, dalam usia 71 tahun pada hari Minggu, yaitu pada tanggal 20 Juni 2021, pukul 15.10. Ibadah pelepasan dan pemakaman pada hari Senin 21 Juni 2021, pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat di Rumah Sakit Bakti Mulia langsung menuju TPU Tegal Alur untuk dimakamkan. Majelis dan segenap warga jemaat GPIB Shalom di DKI Jakarta menyampaikan turut berduka cita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan dan penghiburan kepada segenap keluarga yang ditinggalkannya. Memperhatikan lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi saat ini dan wilayah pelayanan kita yang termaksud dalam zona merah dan sesuai dengan arahan pemerintah untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, maka dengan ini kami sampaikan, pertama,
Ibadah live streaming online tatap muka Minggu tanggal 4 Juli 2021 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, dan ibadah minggu selanjutnya tidak diperkenankan untuk dihadiri oleh warga jemaat. Hanya terbatas hanya untuk petugas ibadah saja. 2. Ibadah daring, recording atau rekaman pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat tetap akan ditampilkan secara premier via YouTube. 3. Membatasi kegiatan atau aktivitas yang menggunakan fasilitas dan diadakan di area gereja GPB Shalom, mulai dari ruangan ibadah sampai dengan ke aula. Demikian informasi dari kami untuk mendapat perhatian kita semua. Tetap sehat dan selalu menjaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Selamat memasuki hari Minggu kelima sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan. Kami siap sedia kembali mewartakan cinta kasih Kristus dengan selalu menjadi saksi yang setia melayani Tuhan di sepanjang hidup kami, serta menjadi pembawa damai sejahtera bagi seluruh ciptaan dimanapun, kapanpun, dan apapun keadaannya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.